Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlangga Praja Pratama, NPM saya 0211230034. Saya dari kelas 3H Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas topik yang sangat relevan di zaman sekarang, yaitu transformasi digital dalam perekonomian modern. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, memiliki pemahaman tentang transformasi digital adalah langkah yang sangat penting, baik untuk pengembangan diri maupun untuk keberhasilan dalam dunia profesional dan bisnis. Baik, lanjut ke materi utamanya. Transformasi digital dalam perekonomian modern. Apa sih transformasi digital itu? Transformasi digital dalam perekonomian modern dapat didefinisikan sebagai proses perubahan mendalam dalam cara suatu perekonomian, perusahaan, atau organisasi beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai baru, dan mempercepat inovasi di berbagai sektor. Beberapa komponen utama dari transformasi digital dalam perekonomian modern meliputi: yang kesatu ada digitalisasi proses bisnis, yaitu penggunaan teknologi untuk menggantikan proses manual dengan proses otomatis berbasis digital. Ini mencakup manajemen data, sistem transaksi, serta komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua ada inovasi modern bisnis. Inovasi model bisnis, yaitu transformasi cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai. Misalnya model bisnis berbasis platform, e-commerce, atau layanan berbasis langganan. Yang ketiga ada efisiensi dan otomatisasi, yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat proses produksi atau distribusi barang dan jasa. Yang keempat ada peningkatan pengalaman pelanggan, yaitu memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan melalui interaksi digital yang lebih baik. Dan yang kelima ada pengembangan produk dan layanan baru, yaitu teknologi memungkinkan penciptaan produk dan layanan inovatif yang lebih sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan pengembangan teknologi. Secara keseluruhan, transformasi digital dalam perekonomian modern merupakan kunci untuk menciptakan daya saing yang lebih besar, memperluas akses ke pasar global, dan meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi yang didorong oleh teknologi. Pentingnya informasi digital di era saat ini. Yang saat itu ada meningkatkan efisiensi, yaitu otomatisasi proses dan digitalisasi data dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada menciptakan inovasi, yaitu teknologi digital memungkinkan bisnis untuk berinovasi dan menciptakan produk atau layanan baru yang lebih baik. Dan yang terakhir ada meningkatkan pengalaman pelanggan, yaitu solusi digital yang terintegrasi dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan personalis. Tantangan dan peluang dalam transformasi digital. Di sini ada 5 tantangannya. Yang satu tantangannya resistensi terhadap perubahan, yaitu banyak organisasi dan individu enggan beradaptasi dengan teknologi baru karena ketakutan akan perubahan atau hilangnya pekerjaan. Solusinya itu pendidikan dan pelatihan untuk memperkenalkan manfaat teknologi dan meredakan ketakutan terkait otomatisasi. Yang kedua, kesenjangan digital, yaitu kesenjangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, dapat memperburuk ketidaksetaraan. Solusinya itu investasi dalam infrastruktur digital di daerah terpencil dan negara berkembang untuk menciptakan akses yang lebih merata. Tantangan yang ketiga itu keamanan dan privasi data. Digitalisasi meningkatkan kerentanannya terhadap serangan cyber, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Solusinya itu penguatan sistem keamanan cyber dan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat. Yang keempat ada keterbatasan infrastruktur teknologi, yaitu beberapa daerah atau negara belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk mendukung informasi digital, seperti koneksi internet yang cepat dan infrastruktur cloud yang handal. Solusinya pengembangan dan investasi dalam infrastruktur digital yang lebih kuat dan merata. Dan tantangan yang terakhir, yang kelima, kekurangan keterampilan digital. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan teknologi yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Solusinya program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital untuk pekerja agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan baru yang muncul. Dan peluangnya ada 5 juga. Yang satu peningkatan efisiensi dan produktivitas, yaitu otomatisasi AI dan analitik data memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dengan mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pengambilan keputusan. Peluangnya itu organisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan melalui proses yang lebih efisien. Peluang yang kedua itu
penciptaan model bisnis baru, yaitu teknologi membuka jalan bagi model bisnis yang lebih inovatif seperti e-commerce, platform berbagi, dan ekonomi berbasis langganan. Peluang untuk menciptakan pasar dan produk baru yang sebelumnya tidak mungkin diwujudkan dengan model bisnis tradisional. Peluang yang ketiga ada akses ke pasar global. Bisnis dapat memperluas jangkauan pasar mereka secara global tanpa memerlukan kehadiran fisik di setiap negara. Peluangnya, perusahaan kecil dan menengah atau UKM dapat mengakses pasar internasional melalui platform digital. Peluang yang keempat meningkatkan pengalaman pelanggan, yaitu transformasi digital memungkinkan personalisasi yang lebih baik dalam layanan pelanggan dengan menggunakan analitik dan AI untuk memahami preferensi pelanggan dan menawarkan produk yang lebih relevan. Peluangnya meningkatkan layanan pelanggan dan pengalaman pengguna yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan reputasi mereka. Dan peluang yang terakhir, yang kelima, inovasi dalam layanan dan produk, yaitu teknologi seperti AI, IoT, dan blockchain memungkinkan penciptaan produk dan layanan yang lebih canggih, aman, dan efisien. Peluangnya menciptakan solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah lama atau membuka peluang baru di pasar yang belum tergarap. Selanjutnya, apa sih dampak positif transformasi digital? Nah, yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dampak positif yang kedua itu akses ke pasar global. Digitalisasi membuka peluang bagi perusahaan, terutama UMKM, untuk menjangkau pasar internasional melalui platform e-commerce dan digital marketing. Dan dampak positif yang ketiga, inovasi produk dan layanan, yaitu teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih inovatif, relevan, dan personal bagi konsumen. Dan dampak yang positif yang terakhir itu penciptaan lapangan kerja baru, yaitu transformasi digital menciptakan pekerjaan di sektor teknologi baru seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan ahli keamanan cyber. Jika ada dampak positif, maka juga ada dampak negatif. Nah, apa sih dampak negatif transformasi digital? Yang pertama itu pengangguran teknologi, yaitu otomatisasi dan AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, mengurangi kesempatan kerja di sektor tertentu. Dampak negatif yang kedua, kesenjangan digital, yaitu akses teknologi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang, serta antara individu yang memiliki akses dan yang tidak. Dampak negatif yang ketiga yaitu isu keamanan dan privasi. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan cyber. Dan dampak negatif yang terakhir, yang keempat, yaitu ketergantungan pada teknologi, yaitu ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat membuat ekonomi rentan terhadap gangguan teknis atau kegagalan sistem. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan dalam perekonomian modern. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, dunia bisnis dan industri semakin terhubung, efisien, dan inovatif. Namun di balik manfaat besar yang ditawarkan, proses digitalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan yang perlu diatasi agar dapat mewujudkan potensi maksimalnya. Baik, cukup sampai di sini saja. Jika ada kekurangan, maka saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.